Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saira Dalapis, NIM 2214201160, kelas A5, Fakultas Keperawatan, semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Inci Aprilia Widya Mandey, SS, SH, MH. Saya akan membahas tentang nasionalisme. Definisi nasionalisme adalah suatu paham yang akan menciptakan serta mempertahankan suatu kedaulatan negara. Dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama dengan sekelompok manusia. Kelompok manusia ini memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dengan mewujudkan suatu kepentingan nasional, serta rasa ingin mempertahankan suatu negara baik dari se-internasional maupun eksternal. Tujuan nasionalisme yang pertama ada nasionalisme kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau nasionalisme sipil merupakan sejenis nasionalisme di mana negara kemudian memperoleh suatu kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Kehendak rakyat, perwakilan politik. Teori ini mulanya dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Yang kedua ada nasionalisme romantik. Romantik atau juga disebut dengan nasionalisme organik dan nasionalisme identitas. Sebagai lanjutan dari nasionalisme etnis, di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik secara semula sehingga hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantik. Nah, yang ketiga ada nasionalisme budaya. Budaya merupakan sejenis nasionalisme di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keharuman seperti ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang keempat ada nasionalisme kenegaraan. Kenegaraan sebagai suatu variasi nasionalisme kewarganegaraan yang tak dapat dipisahkan dari nasionalisme etnis. Perasaan ini sendiri sangat kuat sehingga kemudian diberi keutamaan lebih dalam hal yang kebebasan dan universal. Kejayaan suatu negeri sendiri senantiasa bersifat kontras dan berkonflik dengan prinsip suatu masyarakat demokrasi. Yang kelima ada nasionalisme agama. Agama merupakan nasionalisme di mana negara akan memperoleh suatu legitimasi politik dari suatu persamaan agama. Walaupun demikian lazimnya nasionalisme etnis kemudian akan dicampurkan dengan nasionalisme keagamaan. Selanjutnya ada perkembangan nasionalisme. Secara garis besar, nasionalisme Indonesia dimulai dari masa-masa perjuangan Kartini yang menghendaki emansipasi di kalangan perempuan. Sementara itu, walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, namun Kartini masuk dalam fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Kemudian tahap berikutnya ialah proses terbentuknya organisasi-organisasi kebangsaan yang menandai bangkitnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Berikut di bawah ini adalah fase-fase nasionalisme di Indonesia. Perkembangan nasionalisme fase pertama. Gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia pada suatu dinamika sejarah diawali oleh masa Budi Utomo pada tahun 1908 yang dimotori oleh para mahasiswa sekolahan anak para priyayi Jawa, kedokteran Stovia, serta sekolah yang kemudian disediakan Belanda di Jakarta. Fase kedua adalah pada proses kebangkitan nasionalisme yang terjadi di tahun 1928, yaitu 20 tahun setelah proses kebangkitan nasional terjadi. Pada fase ini kemudian terdapat suatu kesadaran menyatakan negara, bangsa, serta bahasa ke dalam suatu negara yang telah disadari oleh para pemuda dan sudah terkotak-kotak dengan suatu organisasi kedaerahan seperti Jong Kabes, Jong Sumatera, Jong Java, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 1928.
Pada fase ketiga, fase berikutnya ada disebut juga dengan masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan terjadi saat mereka menyedera Soekarno-Hatta ke Ranggas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka dengan sangat bersemangat mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Fase keempat, fase berikutnya kemudian perkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai taatan berikut dalam suatu pemerintah Indonesia selama 20 tahun. Setelah kemerdekaan kemudian terjadi hura-hura pemberontakan Gasput dan eksesnya tampaknya tanpa peran mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto serta para tentara kemudian memperoleh kebiasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Dan terakhir fase kelima, pergolakan masa Orde Baru kemudian melahirkan fase kelima yang disebut juga sebagai masa reformasi. Nasionalisme kemudian tidak selesai hanya pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan suatu bangsa meskipun melalui suatu perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kesimpulan, nasionalisme adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna kesadaran serta semangat cinta tanah air. Kota ini sendiri mengandung arti memiliki serta rasa kebanggaan sebagai bangsa serta memelihara kehormatan bangsa. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan terbitan penerbit Erlangga, rasa nasionalisme kemudian identik dengan memiliki rasa solidaritas pada musibah dan kekurangan beruntung yang dialami oleh saudara setanah air. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.